sebelum kita meminta tanggapan dari narasumber yang lain, kami meminta kesediaan dari Bapak H. Kurniawan, selaku Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, untuk menyampaikan tanggapannya terlebih dahulu. Kepada Bapak kami persilahkan. Prabowo! Sekali lagi kalau saya tanya Prabowo, jawab Presiden. Prabowo! Iya Pak, udah ngantuk semua ini. Kalau akademisi yang bawa memang ngantuk, tapi kalau komandan relawan pasti melek semua. Setuju? Ya, saya sedikit nanggapi apa yang disampaikan Pak Riko dan Pak Budiman. Ya, Prabowo punya program ini sangat bagus sekali. Sebagus apapun program yang dibuat Pak Prabowo, kalau pelaksananya amburadul, pelaksananya koruptor, berarti cuma omong kosong. Jadi catatan Pak, tepuk tangan. Catatan Pak Riko, ya. Saya hari ini sengaja menggelar acara ini. Yang pertama adalah bentuk syukur kita Pak Prabowo sampai hari ini masih diberi umur panjang, karena beliau memiliki visi dan misi yang sangat mulia untuk negara ini. Kami tidak menginginkan Prabowo berjuang sendiri, ya. Berarti kita yang sudah menjadikan Prabowo presiden harus mensupport, mendukung dan mengawal. Jangan koruptor itu yang mengawal Pak Prabowo. Sampai lebaran monyet pun ya kemiskinan akan menurun ke anak cucu, ya, menurun ke anak cucu. Ya, sengaja hari ini Pak Budiman juga nih, saya membawa masyarakat dari Lampung yang sudah tinggal di suatu tempat dari tahun 69 sampai hari ini bayar pajak tapi tidak mendapatkan hak-haknya dalam bentuk legalitas tanah. Lampung ini sangat carut marut masalah tanah, karena kebetulan tahun 2024 saya tim kampanye nasional PIC Lampung. Otomatis saya berkomunikasi dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah. Ya, saya menginginkan ada perubahan-perubahan besar yang di Lampung. Ya, makanya saya sampaikan tadi, sehebat apapun program Prabowo, kalau penegak hukumnya masih bagian dari mereka, sampai lebaran monyet tidak akan terbentuk. Jawabannya cuma satu, copot dan ganti pembantu-pembantu presiden yang tidak loyal. Itu. Yang kedua lagi nih, sebelum saya lupa nih, ya. Di media itu mengatakan bahwa Pak Prabowo ini utang budi kepada Pak Jokowi. Saya balik sekarang, yang membawa Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta siapa? Prabowo kan? Prabowo sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa, ya gak? Termasuk Pak Riko ini kan jadi juru bicara presiden setelah Pak Prabowo jadi presiden, ya gak? Pak Jokowi dari Solo dibawa ke Jakarta dan alhamdulillah sekarang jadi presiden. Berarti ketika Pak Prabowo jadi presiden berarti sudah selesai impas, ya gak? Pak Rocky, impas ya? Impas, nggak pakai rem kan? Nggak pakai rem. Selama Prabowo tetap berpihak kepada masyarakat, kita akan support, kita akan dukung, akan kita kawal. Saya Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, tapi saya cinta sekali dengan Prabowo, tapi bukan cinta buta, ya. Saya katakan dari kemarin, kita akan mengawal Prabowo, mendukung Prabowo ketika Prabowo berpihak kepada masyarakat. Kalau Pak Prabowo sudah lupa kepada masyarakat, ya kita lawan. Setuju? Pak Rocky setuju kan? Karena gini, ada luka yang belum sembuh sampai hari ini. Bang Riko tulis, Bang Riko, saya berjuang bersama Prabowo dari tahun 2008, ya, sejak membuat Partai Gerindra sampai saat ini Prabowo jadi presiden 2024, ya. Bahkan 2019 saya ngambil S2 hukumnya di Polda Metro Jaya 1 tahun. Apa ada Pak Riko sampai hari ini Prabowo itu merangkul orang-orang yang sudah dipenjara gara-gara membela Prabowo tahun 2019, sampai hari ini belum terjadi. Mana tabol berdiri, ya. Itu Pak Budiman, Pak Riko, ya.
sampaikan kepada Pak Prabowo, kami relawan yang tidak pernah minta-minta jabatan sampai hari ini. Saya sudah melihat Prabowo jadi presiden sudah senang. Ya, saya tidak butuh jabatan, saya sudah bisa makan tanpa dikasih jabatan. Pak Rogi aja nggak mau kok jabatan, ya nggak? Kata kuncinya impas. Dengan berarti impas, ya, nggak ada utang budi Prabowo ke Jokowi, nol. Ya, jadi saatnya kalau memang benar Indonesia bikin maju, copot semua penegak hukum yang terlibat menjadi bagian dari mereka. Apa kira-kira karena bapak itu, apa kira-kira bapak yang itu udah capek jadi Kapolri? Udah capek ya Bang Rogi? Udah capek jadi Kapolri? Iya, diganti dong. Ya, caranya itu ya. Terus lagi Pak Budiman, yang masalah tanah tadi, saya sudah komunikasi dengan Komisi 4, dengan ATR BPN Kehutanan, bukan mesuci, tangkamus, mesuci, tulang bawang dan lainnya itu yang di Lampung Timur pun termasuk saya yang berjuang kena mereka. Ya, mudah-mudahan bisa segera dibantu sehingga mereka itu benar-benar ya mentas dari kemiskinan gitu loh. Ya, saya rasa itu aja dulu. Kasihan Pak Profesor Yudi juga belum ngomong itu. Kalau saya ngomong nanti sampai besok pagi nggak selesai. Ya, bravo, bravo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Sebelum menuju ke narasumber lainnya, mungkin akan ditanggapi secara singkat terlebih dahulu oleh Pak Budiman Sujatmiko dan juga nanti akan ditanggapi oleh Pak Hariko secara